Kenapa beliau sampaikan ini? Beliau sebutkan ini karena untuk menunjukkan begitu sangat pentingnya sholat sampai disebut sekian banyak di dalam Al-Quran. Untuk menunjukkan bahwasanya begitu pentingnya sholat ini. Sampai-sampai Al-Quran sendiri menyebut sampai 67 kali di berbagai tempat. Karena begitu sangat perhatiannya kepada ibadah sholat ini. Kemudian beliau menyampaikan kepada kita ini, was-salatu minal ibadati allati amara Allah Ta'ala rusulahu ay yuhafizu 'alaiha hum wa atba'uhum. Jadi kata Syekh Tontowi mengatakan bahwa sholat ini adalah termasuk di antara ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada para rasulnya, para utusannya. Jadi beliau mengatakan bahwa Rasul terdahulu juga sebelum Nabi Muhammad SAW ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sholat. Cuman sholatnya seperti apa? Nah, itu yang tidak ada informasi secara jelas kepada kita. Namun menggunakan kata sholat. Nah, beliau menyampaikan ini bahwasanya perintah sholat itu ternyata bukan hanya kata sholat ya. Itu bukan hanya khusus kepada Nabi Muhammad, tapi juga Allah perintahkan kepada Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan ayyuhafizu 'alaiha, agar mereka para Rasul juga menjaga pelaksanaan sholat tersebut. Mana contohnya? Beliau menyampaikan fahada Ibrahim alaihissalam yadullah wa yaqul. Ini ada Nabi Ibrahim dalam Al-Quran dalam surah Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan aku muqimas salat. Muqiman maknanya adalah dawam. Jadikan aku ya Allah orang yang senantiasa bisa konsisten, bisa istiqomah untuk melaksanakan salat. Bukan hanya saya, wa min dzurriyyati, dan juga keluarga saya. Dan beliau mengatakan bahwa sholat ini bukan hanya diperintahkan kepada umatnya Nabi Muhammad dan kepada Rasulullah SAW, tapi juga kepada Rasulullah sebelum Nabi Muhammad SAW. Bahwa yaqul ya Rabbi ij'alni mudawiman ala iqamatis shalah ala atammi wujuhiha waj'al min dzurriyyati man yuhafizu 'alaiha wa as'aluka ya ilahi an tataqabbala ibadati wa du'ai. Jadi seakan-akan Nabiullah Ibrahim itu dalam doanya menyampaikan, ya Allah jadikan aku ini orang yang dawam, orang yang senantiasa dapat melaksanakan sholat ala atammi wujuhiha, dengan cara yang paling sempurna melaksanakannya. Jadi kata-kata mukim itu walaupun kata-kata satu kata, tapi maknanya adalah ketika melaksanakannya itu ada atammi wujuhiha, dengan lengkap syarat dan rukunnya. Jadi jadikan aku hambamu yang senantiasa melaksanakan sholat itu yang sesuai dengan perintahmu. Ala atammi wujuhiha, ya dengan cara yang sangat sempurna. Berarti saya tahu tentang syarat dan rukunnya, kemudian saya juga mungkin memahami bacaannya dalam bentuk atammi wujuhiha. Kemudian bukan hanya saya seperti itu, waj'al min dzurriyyati, jadikan juga keluargaku man yuhafizu 'alaiha, orang yang bisa menjaga itu. Ini kan bagaimana kalau kita lihat doanya, bagaimana kepedulian seorang nabi, seorang rasul, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bukan hanya dirinya tapi juga ingin menjadikan keluarganya keluarga yang soleh. Maka kemudian doa ini terkabul kan? Dan nyata kan kepada kita, karena dari keturunan Nabi Ibrahim itulah kemudian muncul para nabi-nabi yang berikutnya. Hatta Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad SAW itu muncul dari keturunan Nabi Ibrahim melalui Siti Hajar. Nabi Ibrahim kemudian sampai ke Nabi dari Muhammad SAW. Ini terbukti dengan doanya ini. Nah, ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala bahwa perintah sholat itu bukan hanya diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga diperintahkan kepada Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Sama. Kenapa beliau sampaikan ini? Karena untuk menunjukkan begitu sangat pentingnya ibadah sholat kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad SAW.
Kemudian juga ada kata beliau ketika Allah Subhanahu wa taala berdoanya Nabiullah Ibrahim ketika beliau meninggalkan istri dan anaknya, meninggalkan Sayyidatina Hajar, ketika beliau diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke Palestina. Jadi ketika beliau ingin berdakwah, kan doanya di dalam surah Ibrahim juga, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ini sama doa Nabi Ibrahim ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ingin berdakwah. Jadi dia mau meninggalkan keluarganya di sebuah wadi, sebuah telaga, sebuah lembah yang tandus, yang sekarang kita kenal dengan Makkah Al-Mukarramah itu. Jadi begitu diperintahkan Allah SWT untuk berdakwah, beliau sudah berdoa kepada Allah, Rabbana inni askantu, ya Allah, saya tinggalkan keluarga saya. Di mana? Di wadin, di sebuah lembah. Ghairi dzi zar'in, lembah itu enggak ada tanaman-tanaman, enggak ada tumbuhan di situ, tempat tandus lembahnya. Namun inda baitikal muharram, namun dekat Masjidil Haram. Inda baitikal muharram, dekat Ka'bah Al-Mukarramah itu. Saya tinggalkan di sini. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam sebuah riwayat, kemudian Sayyidatina Hajar itu bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, kamu akan tinggalkan saya?" Karena mau ditinggalkan Siti Hajar dan anaknya Ismail. Siapa nama anaknya? Ismail. Ditinggalkan itu. Engkau ingin meninggalkan saya? Ditanya apakah ini perintah Allah atau bukan? Nabi Ibrahim mau jawab. Ya Ibrahim, apakah ini perintah Allah atau bukan? 3 kali ditanya oleh istrinya. Baru begitu yang ketiganya jawab, iya, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini perintah Allah, laksanakan. Nah, istrinya bilang, kalau ini perintah Allah, laksanakan. Maka ketika dia mau meninggalkan, dia baca doa ini, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Allah, saya tinggalkan anak saya di sebuah lembah yang tandus, yang tidak tumbuh tanaman. Tapi saya tinggalkan anak saya itu walaupun tidak tandus, namun di dekat Baitullah, di dekat masjid kalau sekarang kita. Inda Baitul Muharram. Ngapain itu? Ditinggalkan itu. Nah, baru liyuqimus shalah. Ini saya maksud. Liyuqimus shalah, agar mereka bisa gampang melaksanakan sholat. Ini Nabi Ibrahim, belum ada Nabi Muhammad. Tapi diperintahkan juga. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala sholat, dan Nabi Ibrahim juga memerintahkan kepada keluarganya, mohon pada Allah agar bisa melaksanakan sholat. Sholat seperti apa? Namun yang kita lihat bagaimana para nabi juga, ternyata para nabi-nabi lainnya juga memerintahkan untuk sholat. Liqimus sholat. Maka dari ayat ini juga kemudian para ulama tarbiyah, ulama tazkiyatun nafs mengambil dalil bahwa bagaimana kita, apa kriteria kita ketika kita ingin mencari tempat tinggal. Nah, di antaranya adalah, kata beliau berdasarkan ayat ini, para ulama tarbiyah, ulama pendidikan itu, salah satu kriterianya adalah kita lihat dulu tempatnya itu dekat apa jauh dari masjid. Tempat rumah kita itu kriterianya adalah jauh atau tidak dari masjid. Karena Nabi Ibrahim, maka saya tinggalkan anak saya, ya Allah, di padang tandus yang situ nggak ada tanaman. Dulu tidak seperti sekarang kalau Mukarramah itu. Namun saya tinggalkan di situ, tapi itu tempat inda baitikal muharram, dekat Ka'bah. Saya tinggalkan di situ. Kenapa ditinggal di situ? Agar liyuqimus shalah, agar dia gampang melaksanakan ibadah sholat. Maka cari tempat yang kira-kira tidak mengganggu, tidak menghambat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tempat dekat masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, juga ini adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabiullah Ibrahim. Dia diambil juga oleh ulama tarbiyah itu, bahwa doa yang dikumandangkan Nabi Ibrahim, kalau menurut logika kita, akal kita, bukankah kalau kita meninggalkan anak dan istri kita di tempat yang jauh, yang asing,
yang tidak ada orang yang kita kenal, mungkin itu juga tidak ada sesuatu yang bisa diambil, dimanfaatkan, mungkin tandus luar biasa. Mestinya kan yang kita minta, menurut otak kita ini, akal kita, yang kita minta kan rezeki, dikasih bekal yang banyak, gitu. Bekalnya banyak, gitu. Mestinya itu.